bersama dengan Ustadz Ahmad Diran SOSI MPDI. Beliau dari Kementerian Agama Kota Surabaya. Dan Cahaya Pagi mengetengahkan tema Ya Wali yang Maha Melindungi. Baik, monggo Ustadz untuk mukadimah pagi hari ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daning Cahaya Pagi, program 4 RRI Surabaya yang senantiasa kami muliakan. Kesempatan pagi ini, marilah kita bersama-sama untuk mengucapkan rasa puji syukur kehadirat Allah. Tuhan yang Maha Kuasa, kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga kita senantiasa bisa melakukan aktivitas kegiatan kita, terutama pada kesempatan pagi ini. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Cak dan Ning yang senantiasa kami muliakan, di sini kita akan membahas tentang Al-Wali, di mana ini adalah nama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Asmaul Husna yang mempunyai arti yang Maha Penolong. Al-Waliyu bermakna penolong atau yang mengendalikan segala urusan dari makhluk-makhluknya. Al-Wali ini terambil dari kata wawu, lam, dan ya. Huruf wawu, lam, dan ya yang artinya adalah dekat. Lalu berkembang menjadi pendukung, pembela, pelindung, begitu ya. Yang semuanya ini bermakna adalah untuk kedekatan. Makna lain dari al-wali ini ada yang mengatakan mencintai, begitu, karena dekat mencintai. Dengan adanya rasa cinta ini maka akan lahir pembelaan kepada yang dicintainya, dan pembelaannya ini sungguh luar biasa, habis-habisan, begitu ya. Allah Maha mencintai makhluk yang diciptakannya. Tentunya kita sebagai manusia senantiasa harusnya menyadari tentang hal itu. Mengapa? Di antara makhluknya yang ada kedudukannya sangat tinggi, sangat dekat dengannya, jadi Allah itu menjadi walinya orang beriman. Jadi Allah artinya sangat dekat sekali dengan kedudukan orang yang beriman. Nah, cinta kasihnya Allah ini yang terbesar adalah bisa membimbing kita manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang semacam ini dengan adanya agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Karena itu, bila hidup kita ingin aman, begitu, jadilah orang yang disayang oleh Allah. Tentunya orang yang disayang oleh Allah itu pun, ini harus bisa ya menciptakan sesuatu yang bagaimana kita ini bisa membanggakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah bisa mencintai kita. Nah, dan yang harus kita ketahui adalah Allah pun menciptakan sesuatu yang bisa mengancam atau berbahaya kepada manusia. Ini tujuannya apa? Agar kita bisa senantiasa dekat dengannya. Agar kita senantiasa merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat Allah itu menciptakan kesusahan atau kesulitan, di mana ada orang kemudian ketika mendapatkan kesulitan atau mungkin bahaya, kemudian baru ingat pada Allah. Intinya Allah merancang setiap kejadian agar kita senantiasa berlindung kepadanya. Kegigihan berlindung itulah yang menjadikan diri kita bisa dekat dan sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana surat An-Nisa ayat 45 mengatakan, wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Dan Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu. Cukuplah Allah menjadi pelindung dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu. Ini sudah jelas bahwasanya
kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ada kesulitan-kesulitan termasuk musuh-musuh yang senantiasa mengancam diri kita, dan di sini disebutkan cukup hanya Allah yang sebagai pelindung dari mara bahaya itu. Para pendengar Cahaya Pagi, Cak Ning yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedekatan, pertolongan dan perlindungan Allah ini bisa didapatkan dengan caranya yakni belajar melindungi, belajar menolong makhluk yang lainnya. Tentu ini tidak identik dengan perilaku fisik. Kita bisa menolong orang lain mungkin dengan berdoa, ya, atau juga memperhatikan secara tulus agar orang yang kita kenal dan kita bina itu senantiasa bisa meraih kesuksesan baik dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan dengan melakukan hal-hal tersebut, dari jiwa kita keluar perilaku santun, kasih sayang, menghargai perilaku orang lain, tolong menolong, dan seterusnya dari perilaku al-wali ini. Jika kita ingin ditolong dan dilindungi oleh Allah, maka rumusnya adalah kita harus menolong dan melindungi orang lain. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa yang mau menolong agamanya Allah, niscaya Allah akan menolong diri kita. Ini termasuk al-wali adalah sebuah sikap yang harus tertanam dalam jiwa kita. Nah, untuk menanamkannya ini harus terus meningkatkan kemampuan dan keterampilan diri. Kita niatkan agar hidup kita menjadi jalan perlindungan dan kebaikan bagi sebanyak-banyaknya orang. Perhatikan seorang ibu saja, bagi anak-anaknya, beliaunya ini adalah sebagai perlindungan yang tidak bertepi bagi anak-anaknya, sehingga ia pun memiliki derajat mulia. Anak senantiasa merasa nyaman ketika berada kepada ibunya, sehingga ada yang bisa melindunginya. Juga demikian kita manusia akan merasakan aman manakala kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Wali yang maha menolong tentunya membutuhkan kedekatan dalam hal ini antara manusia dengan Allah sebagai Khalik, sebagai pencipta. Adalah sebuah sikap yang harus tertanam dalam jiwa kita, terus harus menanamkan kebaikan-kebaikan itu. Jika kita mampu mengaplikasikan semua itu, kita akan merasakan kerinduan untuk bisa memberikan pertolongan dan perlindungan kepada orang lain. Karena kita senantiasa mendekatkan diri dengan Allah, dengan waliyu al-waliyu. Karena distribusi kebaikan bagi banyak orang harusnya menjadi obsesi bagi kita dimanapun kita berada, yang memahami tentang makna kata al-waliyu asmaul husna. Sungguh sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling memberikan manfaat bagi orang lain. Karena Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka manusia yang senantiasa bisa bermanfaat untuk manusia yang lain. Itulah kunci pembuka kecintaan Allah. Belajarlah dengan cahaya matahari. Nah, ini kan pagi hari ini kan ada matahari yang terus menerangi tanpa minta balas budi. Karena itu mari kita harus memperbaiki akhlak. Jika semua itu sudah tertanam dalam diri, pintu perlindungan Allah Al-Wali makin dekat. Insya Allah kita akan senantiasa terus akan mendapatkan pertolongan dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Mbak yang bisa Mbak, kesempatan yang diberikan kepada kami dan saya Kemenak Kota Surabaya. Kini di ending ini, closing ini, Cak dan Ning yang senantiasa kami muliakan, Al-Wali ini memberikan makna yang sangat baik kepada kita sekalian,
di mana kita diajarkan untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga kebersamaan dan keintiman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan jalan mencintai. Dengan perasaan cinta, maka Allah akan senantiasa melindungi kita. Sama seperti kita manusia mencintai sesuatu, maka sesuatu pun itu dengan jerih payah usaha bagaimanapun juga untuk melindungi dan mempertahankannya. Pertahanannya bahkan bisa habis-habisan. Artinya memang betul-betul secara total Allah mencintai makhluk yang diciptakannya. Di antara ciptaan-ciptaan itu manusia-manusia, mereka mempunyai derajat yang sangat tinggi tergantung dengan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan memberikan derajat yang tinggi manakala makhluk tersebut ini kedekatannya juga tinggi. Contoh misalnya kejadian yang menimpa Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang asal muasalnya akan dihukum, beliaunya akan dibakar gitu ya, karena telah memotong patung. Lalu kemudian beliaunya sebelum dibakar itu, beliau sangat dekat kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, begitu pasrahnya dan dekatnya begitu luar biasa kepada Allah. Tatkala beliaunya kemudian Nabi Ibrahim ini dimasukkan di dalam api yang membara, maka yang terjadi ini kebalikan daripada akal manusia. Kalau orang dibakar, kayu dibakar, panas dan terbakar. Ini juga sebaliknya. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam ini mengalami kedinginan dan tidak terbakar sama sekali. Nah, inilah bukti bahwasanya Allah mencintai dan melindungi hamba-hambanya yang senantiasa dekat dengannya. Begitu Mbak, pada kesempatan pagi hari ini. Baik. Yang bisa kami sampaikan, mohon maaf. Baik Ustaz Ahmad Diran SSI MPDI, waktu nuwun sangat untuk ilmu dan juga mukadimah di pagi hari ini.